Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput untuk berdiri. Jemaat sekalian, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah bersama-sama dengan memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita teduh di hadapan Allah. Ibadah saat ini kita tahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kamu Dan menyertai saudara-saudari juga. Kita lakukan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau
namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kekal di sorga yang menganugerahkan kehidupan kepada kami. Kami mengagungkan kemuliaan namamu dalam persekutuan kami di rumah masing-masing. Dan tibalah saatnya kami hendak membuka kitab suci, membaca dan merenungkannya. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus menguasai kami, baik hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, maupun seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing, mengambil bagian untuk membuka kitab suci, membaca dan merenungkannya. Biarlah kami mengerti kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, firman kehidupan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita membuka kitab suci. Pembacaan ini sama dengan pembacaan ibadah minggu, pembacaan secara sinodal. Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai ayat 13. Keluh kisah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Sebagian pasal ini kita akan membaca, saya membaca di dalam nama Tuhan. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin
dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah bacaan kitab suci. Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Nabi Yeremia ini baik kita renungkan setiap saat. Berulang kali pun kita membaca dan merenungkan, ada banyak makna yang dapat kita simak untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara kekasih Tuhan, peristiwa yang dialami, situasi dan kondisi yang sangat menekan kehidupan Yeremia sebagai seorang nabi. Ketika ia membuka mulutnya memberitakan firman Tuhan, ejekan, olokan-olokan selalu diperhadapkan kepadanya. Ia memang secara manusia menjadi sakit hati dan luka batin. Bukan saja itu yang ia hadapi, bahkan ia mendapat tamparan dan pukulan dari seorang imam bernama Pasyur. Kita memperhatikan dari ayat yang pertama perikop ini. Bahkan ia sempat dipenjarakan, dipasung di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Peristiwa itu dialami justru karena bekerja memberitakan firman Tuhan. Sementara ia selalu harus memberitakan firman Tuhan dalam keadaan apapun juga. Namun dalam kenyataan bukan saja umat kepunyaan Tuhan Yehuda, tetapi orang-orang yang terdekat, sahabat-sahabatnya juga menentang dia, bahkan berusaha untuk membuat dia tersandung, dan sahabat-sahabatnya mau membalas dendam. Apa alasan mereka berbuat demikian terhadap Yeremia? Yang pertama, karena Yeremia menubuatkan ada banyak hal tentang pemimpin Yehuda, di mana mereka akan menghadapi hukuman Tuhan kalau mereka tidak mau bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi ini Yeremia berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Ia tidak didengar, firman yang disampaikan ditolak. Ketika ia berusaha untuk menyimpan di dalam hatinya dan tidak mau berbicara, tetapi ada seperti api di dalam hati membakar, ia tidak tahan. Ia harus terus berbicara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pekerjaan sebagai seorang nabi mendapat tantangan yang hebat. Bahkan pengemban suara kenabian masa kini pun pasti menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Namun perlu kita yakini bersama bahwa tugas setiap hamba Tuhan memberitakan firman seperti tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala pengajaran dan kesabaran. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mau terima atau tidak, mau dengar atau tidak, firman harus diberitakan. Dalam kondisi itu, Yeremia percaya kepada Tuhan yang mengutus dia. Sekalipun dari awal ketika ia dipanggil menjadi nabi, ia sudah mengakui bahwa dia muda, tidak bisa berbicara. Tapi Tuhan telah menetapkan, kita perhatikan di pasal 1 ayat 5 di dalam kitab Yeremia ini. Dari sejak dalam kandungan ia sudah dikenal oleh Tuhan, sudah ditetapkan menjadi seorang nabi. Apapun yang dikehendaki Tuhan harus terlaksana. Ia harus memberitakan firman Tuhan kepada umat kepunyaannya, bahkan kepada segala bangsa.
termasuk tentang hukuman Tuhan yang akan menimpa umatnya kalau umatnya tidak mau bertobat. Saudara-saudara sekalian, seruan pertobatan itulah yang membuat Yeremia harus menerima tantangan dari warga sebangsanya. Mereka tidak mau mendengar, bahkan mengolok-olok dia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal ini membuat dia sangat sakit hati dan luka batin. Tapi dia tidak mau larut dalam luka batin yang mendera hidupnya. Ia berserah, bahkan senantiasa memuji Tuhan. Ia mengajak, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, ayat 13. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan hati teguh, dengan berserah diri kepada Allah yang mengutus dia, ia berserah diri kepada Allah. Dan ia terus berbicara, karena tidak mungkin ia berdiam diri, karena ada seperti api yang membakar dalam hatinya, bahkan di tulang-tulangnya, sehingga ia tidak bisa menahannya. Itu yang disebutkan di ayatnya yang ke-9 bagian B. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun alasannya, firman harus diberitakan. Apapun tantangannya, ini sudah dibuktikan oleh Yeremia. Semua terjadi dalam kehendak Tuhan. Begitu pula di zaman sekarang ini, apapun tantangan yang dihadapi oleh setiap hamba Tuhan, firman harus diberitakan. Dalam situasi yang sangat menekan kehidupan umat manusia di muka bumi ini, pandemi COVID-19, firman harus diberitakan apapun tantangannya, untuk menguatkan, mengokohkan dan meneguhkan iman setiap umat yang percaya, agar tidak terjebak dengan rasa takut yang berlebihan. Saudara-saudara jemaat sekalian, dalam kondisi ini, marilah kita memuji Tuhan sama seperti yang diserukan Yeremia. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Memang ada begitu banyak orang yang berbuat jahat di kitaran kehidupan Yeremia, tapi Yeremia tetap memuji Tuhan, karena ia yakin. Ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan menyertai aku, kata Yeremia, seperti pahlawan yang gagah. Saudara-saudara sekalian, Tuhan pun pasti akan menyertai setiap hamba Tuhan di muka bumi ini, asalkan mau berbicara tentang firman Tuhan, mewartakan kebenaran, berita sukacita, Evangelion Allah. Damai sejahtera harus dinyatakan di muka bumi yang penuh dengan berbagai tantangan dan pencobaan ini, sampai akhirnya bahwa firman Tuhan itu akan sampai kepada sasarannya, menghibur, menguatkan dan meneguhkan iman umat yang percaya. Biarlah diberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang memberitakan, baik lewat YouTube, live streaming ataupun secara langsung. Dalam kondisi sekarang seperti ini, mungkin setiap hamba Tuhan harus berbicara yang tidak secara langsung, tapi firman harus diberitakan dalam kondisi apapun juga. Karena itulah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pewarta kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, luka batin yang dialami oleh Yeremia tidak selamanya melukai kehidupannya, karena Tuhan menyertai dia seperti pahlawan yang gagah. Sekalipun ia sempat dilumpuhkan, dipasung, dipenjarakan demi kebenaran, ia harus berbicara terus tentang kebenaran, menyampaikan hukuman kepada umat yang tidak mau bertobat. Saudara-saudara sekalian, bagi kita yang zaman sekarang ini menghadapi kegentaran, kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita sekalian. Apapun keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Ia terus menjaga, melindungi kita, membentengi kita, menjaga baik di depan, di belakang, di samping, kiri, kanan. Ada Tuhan yang menjaga kita. Biarlah kita terus percaya dan menaruh harap dan selalu mau mendengar firman Tuhan
dan jangan membedakan setiap hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan yang berdasarkan kitab suci, agar kita mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita tetap kuat karena firman Tuhan yang meneguhkan kita, meneguhkan iman percaya kita yang diberitakan oleh setiap hamba Tuhan dari setiap ibadah-ibadah yang live, yang tidak secara langsung tapi kita bisa mendengarnya lewat YouTube. Firman diberitakan agar kita tetap dikuatkan, diberkati kita sekalian, keluarga kita masing-masing, apapun keadaan kita. Mari kita berserah diri, terus memohon pertolongan dan berseru kepada Tuhan. Bukan seruan menyerah pasrah, tapi berseru mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Niscaya Tuhan menyertai dan memberkati kita seperti pahlawan yang gagah perkasa, seperti yang disaksikan oleh Yeremia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan melakukan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan. Sambil memberi persembahan, mari kita lakukan pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hidupku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hidupku, berkat-Nya seperti sungai di hidupku. kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Kami menaikkan syukur limpah terima kasih ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, di mana kami sudah boleh merenungkan sabda Tuhan. Kami terus diingatkan bagaimana kami harus hidup akan selalu taat pada firman Tuhan yang terberitakan dari kitab suci. Setiap hamba-hamba Tuhan yang memberitakan, biarlah Tuhan Engkau memberikan telinga bagi kami untuk mendengar dan hati untuk menghayati firman Tuhan, agar jangan kami dihanguskan oleh hukuman Tuhan karena murka-Mu yang panas membara. Ya Tuhan, kami tetap bersyukur dalam segala keadaan hidup ini, apapun keadaan kami. Mungkin kami sedang didera oleh berbagai pergumulan kehidupan, sakit, penyakit, dan juga berbagai permasalahan keluarga, masalah ekonomi. Biarlah Tuhan kami selalu tahu bersyukur, berterima kasih. Tegal kasih setia Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, setiap keluarga-keluarga yang ambil bagian dalam ibadah. Biarlah Tuhan Allah menyertai setiap umat-Mu masing-masing. Diberkati keluarga-keluarga, diberkati sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, juga ada anak mantu. Tuhan berkati senantiasa. Biarlah kehidupan umat-Mu selalu memuliakan Tuhan dalam segala kenyataan kehidupan ini. Sekalipun kami harus masih tinggal di rumah masing-masing, kami tetap beribadah kepada-Mu. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya ya Tuhan Allah, Engkau menyertai kami, memberkati kami senantiasa. Biarlah firman yang sudah kami renungkan itu terus akan menjadi bahagian kehidupan kami. Biarlah kami tetap kuat menata kehidupan kami masing-masing. Berkatilah kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami, baik yang sudah lulus di bangku sekolah, mulai dari SD sampai SMA, bahkan mungkin ada yang sudah selesai perkuliahan mereka. Tuhan, yang masih kuliah Tuhan berkati, yang merindukan pekerjaan, mereka merindukan mendapatkan pekerjaan yang baik. Tuhan pasti menyediakan masa depan yang baik bagi anak-anak kami. Berkati mereka di tumbuh kembang mereka yang berulang tahun ya Tuhan, sepekan yang berjalan, bahkan di keberlangsungan kehidup yang sudah dilewati. Kami percaya Tuhan, Engkau yang dapat menggenapkan umur, menggenapkan usia masing-masing. Biarlah setiap umat-Mu mengucap syukur, berlimpah terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, yang memberkati dan menyertai setiap kami umat-Mu. Ya Tuhan Allah, apapun yang menjadi rencana kehidupan kami ke depan, kami percaya Tuhan, kami berencana bersama Tuhan. Kami tidak mungkin dapat berencana sendiri, karena kami tidak punya kekuatan untuk mewujudkan setiap rencana kami menurut kehendak kami. Tapi kami berjalan menurut kehendak-Mu ya Tuhan Allah, yang adalah Bapa yang penuh kasih, yang terus mengasihani kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan Allah, dalam situasi dan kondisi pandemi yang masih menekan kehidupan umat manusia di jagat raya ini, khususnya kami yang ada di Indonesia, bahkan lebih khusus lagi kami yang ada di kota Palu. Tuhan berkati kami sekalian, jaga dan lindungi. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu kekuatan virus apapun melawan kuasa Tuhan. Jika Engkau dapat menghardik virus itu, maka virus itu akan berhenti. Mungkin sudah ada rancangan ke depan pada bulan Juli kami akan memulai ibadah di gedung gereja. Biarlah kami benar-benar mempersiapkan diri, menjaga kesehatan masing-masing, tetap patuh pada aturan pemerintah, protokol kesehatan kami taat. Ya Tuhan, kami percaya kalau bukan Engkau yang menghendaki kami selesai di dunia ini, kami masih ada, kami pasti masih hidup. Tapi jikalau Engkau yang menghentikan perjalanan hidup kami, jangankan karena virus, karena apa saja kami dapat
mati ya Tuhan. Tapi semua itu terjadi dalam rancangan kehendak-Mu. Kami berserah diri dan memohon pertolongan perlindungan Tuhan senantiasa menjaga, membentengi kami siang dan malam. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Tuhan memberkati mereka agar mereka dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka memerintah rakyat Indonesia yang beragam suku, bangsa, ras dan agama ini. Biarlah kami senantiasa sebagai warga masyarakat terus mendukung program pemerintah. Kami berdoa bagi tenaga kesehatan TNI Polri yang berada di garda terdepan menghadapi virus COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, kesehatan mereka Engkau anugerahkan agar mereka mampu melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya mereka kerjakan demi terselesainya kami menghadapi virus ini ya Tuhan. Pada seluruh masyarakat, biarlah masyarakat taat dan tidak ada yang bandel aturan, karena tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Biarlah kami taat pada hukum, pada aturan pemerintah dan juga protokol kesehatan. Ya Tuhan Allah, berkati persekutuan rumah tangga yang boleh terlaksana saat ini. Berkati pemain musik Bapak Peki Kehidupan, berkati pemandu lagu Saudari Nova, berkati dalam setiap karya pelayanan mereka ke depan. Kami serahkan kehidupan mereka ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Pun Saudara Gian dan Saudara Renol yang meliput jalan ibadah ini yang akan diteruskan lewat YouTube, biar Tuhan memberkati mereka, berkati pelayanan mereka ke depan. Alat-alat yang kami pergunakan terus Engkau berkati agar terhindar dari error dan juga kerusakan dan lain sebagainya. Agar setiap ibadah yang kami laksanakan baik secara live maupun secara tertunda, kami percaya ya Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami pun persembahan yang kami berikan kepadamu. Biarlah itu dapat dipergunakan untuk menunjang pelayanan gereja-Mu yang masih harus ditata layani dalam dunia ini. Berkati setiap perangkat gereja-Mu, para penatua, diaken, semua pengurus-pengurus BIPRA yang walaupun sampai saat ini terhalang menunaikan tugas, namun ke depan ya Tuhan kami terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan melancarkan agar semua yang menjadi tanggung jawab kehidupan umat-Mu dapat terlayani dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu, mungkin ada yang sakit di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Yang dalam proses pemulihan, termasuk hamba-Mu ini ya Tuhan, hamba terus berteriak pemohon kepadamu Tuhan. Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, dan tiba waktu Tuhan, hamba pasti sembuh, dan setiap umat-Mu yang sakit pun akan sembuh dari sakit mereka, apapun juga bentuk sakit yang diderita. Ya Tuhan Allah, kami sadar dalam hidup ini kami berdosa, kami lemah, fana adanya, tidak ada yang kekal di hidup kami. Namun kami percaya Tuhan karena kasih-Mu mau mengampuni kami, memperbaharui kehidupan kami dengan Roh-Mu yang teguh. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan akhiri persekutuan kita. Saya jemput kita semua berdiri. Kita lakukan pujian Ku Tautkan Hari Esok. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak kata ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terimalah berkat Tuhan dan lakukanlah firman yang telah kita renungkan bersama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita setelah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.